Oke teman-teman, kita langsung aja ke tutorialnya ya, cara membuat makalah. Kita langsung buat aja blank document. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus kalian perhatiin sebelum membuat makalah, yaitu kita harus perhatikan dulu aturannya teman-teman. Aturan apa? Jadi kita harus perhatiin kayak ukuran kertasnya, marginnya, sama fontnya itu harus benar-benar kita perhatiin. Nah, untuk cara ngatur margin, ini nih hal yang harus kita lakukan tuh, kita harus ke layout dulu nih. Kalian klik ini. Setelah itu kalian ke margins. Setelah itu kita custom margins. Nah, untuk bagian atas kita atur 3 teman-teman. Untuk sebelah kiri kita atur 4. Kenapa 4? Karena nanti di sini kan buat dijilid ya teman-teman. Di makalah itu biasanya buat untuk jilid. Nah, setelah itu untuk bawahnya 3 dan untuk sebelah kanannya juga 3. Oke. Nah, setelah margin, kita harus perhatikan ukuran kertas. Nah, untuk mengatur ukuran kertas itu, kita ke sini aja. Ke size, kalian klik. Nah, setelah biasanya itu, kalau untuk makalah kan yang sudah standarnya itu A4 ya, teman-teman. Ini udah A4, jadi kita klik aja. Udah aman. Setelah itu, untuk mengatur fontnya, teman-teman. Nah, caranya itu, kita langsung aja ke insert, ke sini. Ke home. Kita balik lagi ke home. Nah, kita ke sini. Nah, biasanya kalau untuk makalah kita pakainya Times New Roman ini, teman-teman. Ini biasanya paling sering dipakai untuk membuat makalah. Nah, untuk ukuran fontnya biasanya itu 12. Ini udah 12. Kalian atur aja kalau belum 12. Nah, jangan lupa untuk atur jarak barisnya, teman-teman. Ini. Caranya kalian ke sini aja nih. Kalian ke sini, kalian klik. Nah, kalian atur 1,5. Ini yang ini. Nah, kalau udah, kalian bisa tulis judul, teman-teman. Nah, untuk judul itu kan kita harus di tengah ya, teman-teman. Ini kan masih di samping. Nah, caranya supaya dia di tengah nih, kalian klik nih. Kalian klik. Setelah itu, bisa kalian tulis judul kalian. Ini kita ketik aja. Nah, yang harus kalian perhatikan, kalau untuk menulis judul itu, ini harus kapital ya, teman-teman. Harus kapital. Nah, caranya supaya dan juga ini harus bold. Nah, caranya kalau mau bold kita blok aja. Nah, setelah itu kita ke huruf B ini. Atau kalian bisa Ctrl B. Nah, jika sudah di bawahnya ini kalian bisa tulis dosen pengampu kalian atau guru pengampu kalian. Nah, di sini aku tulis sebagai contoh aja ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian bisa enter lagi sampai berada di tengah-tengah, teman-teman. Buat apa? Jadi di sini itu untuk logo universitas kalian atau logo sekolah kalian. Nah, cara untuk supaya masukin logonya, kalian bisa langsung aja ke insert ke sini. Setelah itu kalian ke pictures. Nah, di sini kalian ke sini, ke this device, di device kalian. Nanti kan diarahkan ke file. Nah, ini kalian cari di mana file kalian berada ya. Nah, di sini aku pakai salah satu logo universitas yang ada di Indonesia ya. Nah, udah masuk, teman-teman. Nah, di sini kalian sesuaiin aja kalau di tengah apa belum, kalian lihat aja. Kalau kalian ngerasa udah belum pas di tengah, kalian bisa enter lagi. Ini mungkin belum pas di tengah ya, teman-teman ya. Oke, udah. Setelah itu kalian enter lagi. Nah, di bawah sini kalian bisa isi dengan nama kalian, teman-teman. Nah, sebelum itu kalian tulis dulu, kalian tulis disusun oleh. Nah, kalian enter lagi. Nah, di sini baru kalian tulis nama kalian atau nama teman-teman kalian juga yang bantu nyusun makalah. Nah, ini udah aku tulis ya untuk contohnya. Nah, setelah nama kalian bisa isi NIM kalian. Kalau nggak ada NIM, kalian juga nggak apa-apa. Biasanya untuk anak SMA itu nggak ada NIM, jadi tidak perlu. Nah, selanjutnya di bawah sini kalian enter lagi aja. Kalian bisa isi dengan program studi kalian, teman-teman, atau fakultas kalian. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi kalian bisa isi kayak gini. Pertama kalian bisa isi program studi, terus fakultasnya, terus nama universitas kalian, dan nggak lupa tahun dibuatnya, teman-teman nih. Tahun dibuat makalah kalian. Oh ya, teman-teman, jadi ini harus kalian bold juga ya.
Jadi kalian blok aja dulu semua. Kita blok, terus kalian bold. Caranya, oh ya, ini ke sini, ke home dulu. Nih, bold. Ke home lagi, ke bold. Oke, ini harus kita bold. Oke. Oh ya teman-teman, jadi perlu kalian perhatiin untuk judul. Jadi ukurannya itu fontnya berbeda ya teman-teman. Biasanya kalau untuk judul kayak gini kita pakai ukuran 16. Nah, ini kalian ubah dulu menjadi 16 dan bawahnya juga kita ubah jadi 16. Oke, sudah. Oke, jika sudah rapi, kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kalau di halaman selanjutnya kalian bisa isi dengan kata pengantar. Jadi kata pengantar ini kayak berisi harapan sama ucapan terima kasih dan syukur gitu teman-teman. Kata pengantar. Ini sekalian harus bold juga ya. Harus kita bold. Oke. Nah, yang harus kalian perhatikan saat menulis kata pengantar, di bawah sini kalian harus tulis tempat dan tanggal penulisan makalah kalian. Nah, jadi harus berada di sebelah kanan sini teman-teman. Caranya kalian langsung aja klik ini. Nah, baru kalian kalian ketik tempat dan tanggal penulisan makalah kalian. Nah, untuk di bawah sini kalian bisa ketik nama kalian ya teman-teman. Nih, caranya kalian langsung aja klik bagian sini, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa isi dengan nama kalian. Nah, jadi kayak gini contohnya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa langsung aja ke halaman selanjutnya, Ctrl N selanjutnya. Selanjutnya, kalian bisa buat halaman untuk daftar isi. Nah, langsung aja kita ketik daftar isi. Daftar isi. Nah, ini jadi kalian kosongin, nggak apa-apa kalian kosongin dulu teman-teman. Jadi kita bisa buat daftar isi itu di akhir secara otomatis. Jadi ini kita kosongin dulu ya. Kita Ctrl Enter lagi aja. Kita ke halaman baru. Nah, selanjutnya kita buat bab 1. Atau kita buat bab 1 pendahuluan. Ini kita bold aja ya. Kita bold. Nah, kita buat bab 1. Bab 1 itu isinya tuh biasanya itu pendahuluan teman-teman. Ini aku kasih contoh aja ya. Kalian mungkin sudah paham untuk contoh-contoh apa aja yang harus kalian isi di bab 1 ini. Nah, ini aku isi pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini kalian bisa isi subbabnya, kalian bisa isi misalnya latar belakang. Ini aku contoh aja ya teman-teman ya. Nah, yang harus kalian perhatikan setelah kalian selesai menulis latar belakang, untuk teks selanjutnya itu misalnya rumusan masalah, kalian harus melanjutkan dengan nomor selanjutnya teman-teman. Jadi nomor yang kedua ini kan nomor 1, yang ini nomor 1. Nah, ini kita lanjutin dengan nomor 2, tapi yang satunya tetap gitu. Klik aja nomor 2. Selanjutnya kita langsung aja ya ke bab 2. Kita enter lagi, kita ke bab 2. Oke. Kita taruh tengah lagi, kita bold. Nah, biasanya kalau di bab 2 ini berisi tentang isi ya teman-teman. Jadi kayak isi dari makalah kalian gitu. Misal kayak pembahasan lah. Intinya pembahasan tentang makalah kalian. Oke, kita balik lagi. Di sini aku udah kasih contoh. Nah, yang harus kalian perhatikan setelah pindah bab, jadi ini angkanya berubah ya teman-teman. Tadi kan ini 1. Nah, ini kita ubah lagi jadi 2 selanjutnya ya, angka selanjutnya. Nah, tapi kalau yang angka ini kita ulang lagi dari awal. Seperti itu teman-teman. Nah, ini aku udah kasih contoh. Langsung aja kita lanjut ke bab 3. Nah, di sini aku juga udah kasih contoh untuk bab 3. Isinya tuh bisa penutup, terus kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke halaman terakhir ya. Nah, biasanya dalam terakhir ini kita isi dengan daftar pusaka ya teman-teman. Nanti aku buatin contohnya aja langsung. Daftar pusaka. Jadi ini aku buatin contoh untuk daftar pusakanya.
Tapi kalau untuk secara yang otomatis aku nggak bisa taruh di video ini ya teman-teman. Nanti aku akan taruh contoh di video lain. Nanti aku buat tutorialnya. Nah, di sini aku udah kasih contoh untuk daftar pusakanya. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi teman-teman, sebelum kalian merasa teks kalian itu udah mau selesai, adalah ini nih. Teksnya harus kalian perhatikan. Ini kan masih berantakan ya. Nah, gimana caranya supaya teks kalian tuh rapi teman-teman? Jadi ini menjadi poin penting ya untuk dalam penulisan makalah. Nah, caranya itu kalian cukup blok aja teks yang kalian merapihkan. Setelah kalian blok kayak gini, kalian ke sini. Kalian klik ini, justify. Nah, rapikan teman-teman. Nah, begitu pun dengan teks yang lain juga seperti ini. Justify. Oh iya, sebelum kalian menulis teks pertama pada subbab baru, jadi kalian harus beri jeda dulu teman-teman, sekitar 5 spasi untuk di baris teks pertamanya tuh. Jadi dia akan lebih rapi gitu. Nah, ini juga sebenarnya harus kita kasih 5 lah, kurang lebih 5 lah teman-teman. Ini kita rapikan lagi. Rapikan semua teksnya, kita rapikan. Nah, oke. Setelah kalian rasa rapi, daftar pustaka udah rapi, saran kesimpulan udah rapi, kita selanjutnya bisa buat halaman teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya kalau kita membuat nomor halaman ya, yang dia itu berbeda, jadi kayak ada angka biasa terus angka Romawi. Jadi caranya pertama-tama kita ke kata pengantar dulu, kalian klik bagian sini paling depan. Setelah itu kita ke layout ini kita klik. Setelah itu kita ke break sini, kita klik, kita ke next page ini, kita klik lagi. Oke, nah selanjutnya kita ke halaman bab 1, kita klik lagi. Setelah itu kita break lagi, kita next page lagi, kita klik lagi. Nah, setelah itu untuk buat nomor halamannya kita bisa ke kata pengantar lagi teman-teman. Kita balik lagi ke kata pengantar, kita kursornya kita taruh sini. Setelah itu kita balik ke insert ke sini. Kita klik insert. Nah, ini kita klik page number. Nah, kita pilih yang bottom of page. Nah, kita pilih yang number tuh. Kita pilih ini. Oke, udah ada ya. Nah, selanjutnya kita taruh kursor kita di angka 2. Nah, setelah kalian letakkan kursor di bagian sini, kita ke page number lagi. Setelah itu kita ke format page number ke bagian sini. Nah, ini kita atur yang Romawi ya, teman-teman. Yang ini. Nah, kemudian start at-nya kita mulai dari 1, dari I ini, oke? Nah, selanjutnya untuk bab 1 kita letakkan kursor di bagian sini. Nah, setelah itu kita ke page number, ke format page number lagi, ke bagian sini lagi. Kita start at-nya mulai dari 1. Oke. Nah, kemudian untuk menghapus bagian sini, caranya kita ke page number lagi. Kita ke different first page ini, teman-teman. Nah, jadi hilangkan dia. Nah, jadi gitu cara buat halaman teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat daftar isi, teman-teman. Nah, caranya kita buat daftar isi itu, jadi hal yang harus kalian lakuin, kita cukup blok bagian-bagian sini, teman-teman. Kita buat header namanya. Nah, jadi untuk header-header besar gini, kita buat jadiin kita heading 1. Jadi heading 1. Caranya kita blok, setelah itu kita ke sini, heading 1 ini, kita heading ini kita klik. Oke. Kemudian, nah kita blok semua, pokoknya kita jadi heading 2, heading 1 semua yang besar, yang judul babnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk judul subbabnya kita jadikan heading 2, teman-teman. Gimana caranya nih? Kita blok lagi. Kita blok, setelah itu kita klik ini, kita ke kanan atas ini, kita buat ini, kita jadikan heading 2. Itu pun yang lainnya, teman-teman. Oke. Setelah kalian lakukan penyesuaian header tadi, teman-teman, kita balik lagi aja ke daftar isi. Ke daftar isi ini kita ke home dulu, kita atur dulu ini supaya dia di posisi
bagian sebelah sini, kita enter. Nah, supaya dia bagian sini. Setelah itu, kita ke reference ini. Kemudian kita ke table of contents. Setelah itu kita ke sini, kita klik. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, ini jadi contoh daftar isinya ya. Jadi secara otomatis gitu teman-teman. Nah, jadi gitu aja tutorialnya teman-teman. Ini udah jadi semua. Ya, jadi gini teman-teman cara bikin makalah ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau yang masih kurang paham, kalian bisa klik aja di komentar. Kalian bisa ajukan pertanyaan di komentar. Nanti saya usahakan saya balas ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.